Bagi generasi milenial atau Anda yang lahir tahun 70 hingga 90-an, pasti mengenal mesin dingdong alias game arcade. Entah kenapa namanya disebut dingdong. Apapun namanya, yang penting pemainnya bisa bersenang-senang. Maklum sajalah, waktu itu konsol Nintendo atau Sega baru bisa dimiliki orang-orang yang berduit. Tidak bisa beli dicicil di toko online, belum zamannya. Rakyat jelata biasanya pergi ke tempat permainan dingdong. Di era dominasi stasiun TVRI itu, dingdong biasa ditemukan di bioskop, departemen store, pasar, bahkan sampai di ruko. Bisa pakai koin khusus atau uang logam pecahan 100. Di beberapa tempat, main dingdong butuh nyali gede. Maklum saja, tempat dingdong juga menjadi lokasi favorit para tukang pala atau preman nongkrong saat itu. Tidak heran kalau waktu itu di tempat dingdong sering terjadi keributan. Sekarang kita simak beberapa permainan dingdong yang paling populer saat itu. The Punisher. Game ini dirilis tahun 1993. Dibintangi antihero Marvel Comics, The Punisher atau Frank Castle, dan lawan main Nick Fury sebagai karakter pemain kedua. Dalam intro game tersebut, Kapten Marinir AS Frank Castle menikmati piknik bersama keluarganya di Central Park. Keluarga Castle secara tidak sengaja melihat tragedi pembunuhan massal. Karena takut ada saksi, para pembunuh menembak mati keluarganya. Untuk membalaskan dendam, Frank menjadi The Punisher. Permainan dimulai di kasino ilegal dan jalan-jalan di kota New York. The Punisher menggerebek jaringan penyelundup narkoba besar di pelabuhan setempat. Setelah itu menyerang ladang opium Kingpin di sebuah gua di Arizona, lalu menghancurkan kereta barang. Kingpin yang menderita kerugian besar memasang sayembara berhadiah agar bisa menangkap The Punisher hidup atau mati. Striker 1945 merupakan bagian pertama dari seri Striker 1945 bergenre pertempuran pesawat bergaya vertically scrolling dengan grafik yang ala kadarnya bila dilihat di era sekarang, namun mampu menyuguhkan gameplay yang bikin kecanduan. Setiap pesawat di Striker 1945 memiliki tembakan normal dan bom yang bisa membersihkan layar dari musuh dan peluru kecil. Tembakan juga dapat diperkuat dengan mengumpulkan power up. Batangan emas yang ditemukan dengan menghancurkan bangunan atau musuh tertentu dapat dikumpulkan untuk mendapatkan poin bonus. Setelah kekalahan bos terakhir, waktu pemain, jumlah batang emas dan jumlah musuh yang terbunuh ditambahkan untuk setiap level, dan jika cukup tinggi ditandai dengan medali perak atau emas. Banyak orang menghabiskan koin untuk game ini karena tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kapten Komando. Capcom sebagai developer dengan nama besar di zaman dulu memang sudah menelurkan game yang berkualitas. Salah satunya adalah Kapten Komando yang dirilis pada 1991 untuk arcade. Game ini punya tampilan yang cerah dan termasuk bagus di zamannya. Saking suksesnya, game ini dikonversi untuk PlayStation generasi pertama. Gameplay yang mudah untuk dimainkan dan karakter yang memorable membuat game ini menyimpan banyak kenangan bagi anak-anak 90-an. Tokoh-tokoh yang unik, ada Kapten Komando, Mac the Knife, Ginzu the Ninja, dan Babyhead, dan keahlian tersendiri dari masing-masing karakter untuk bertualang melindungi bumi dan seluruh galaksi dari serangan penjahat berkekuatan super. Street Fighter, lagi-lagi dari Capcom.
Sebelum Tekken terkenal sebagai game fighting yang kompetitif, Street Fighter terlebih dahulu ada. Dan game ini dirilis di mesin arcade pada 1987 untuk seri pertamanya. Dan kemudian Street Fighter kedua yang lebih sukses lagi. Game ini dianggap sebagai salah satu pionir game fighting dan kemudian banyak yang meniru konsepnya. Saking populernya, game ini kemudian dibuatkan versi serial animasinya. Bahkan sampai dibuatkan film live action Hollywood. Walaupun hasilnya gagal total. Pada zaman dingdong dulu, game ini paling asik jika dimainkan berdua. Tanpa kehadiran Street Fighter 2, mungkin genre game fighting tidak akan sebesar seperti yang kamu lihat sekarang. Sebagai game arcade yang begitu populer di masanya, Street Fighter 2 bisa dibilang merupakan pelopor yang menginspirasi kelahiran bermacam judul game tarung modern, di mana para pemain disuguhi variasi karakter petarung, kedalaman taktik bermain, dan bonus stick yang menantang. Street Fighter kedua ini sukses mengorbitkan sosok Ryu yang begitu populer berkat ciri khas kostum karate putih dan pengikat kepala yang ia kenakan. Tak sedikit pula teman sepermainan saya yang meniru penampilan Ryu dengan mengikatkan kain putih di kepala dan bergaya seolah-olah melepaskan jurus Hadouken dari tangan mereka. Karena kan saat itu persebaran internet dan media informasi game belum sebanyak seperti sekarang, akhirnya banyak anak muda yang salah kaprah menyebut serangan Hadouken milik Ryu dengan nama Hambuket atau Abuket. Cadillac and Dinosaurs. Nama game ini mungkin kurang familiar. Tapi kalau mendengar nama Mustafa, kalian yang pernah main pasti langsung ingat dengan game yang satu ini. Game ini mengangkat tema petualangan di dunia fiksi yang menghadirkan dinosaurus hidup bersama dengan manusia. 4 sekawan, Jack, Hannah, Mustafa, dan Mes, bahu-membahu menyelesaikan kekacauan yang terjadi. Gamer memainkan salah satu dari 4 karakter dengan kemampuannya masing-masing untuk mengalahkan musuh dan bos terakhir, Dr. Simon. Game action yang diadaptasi dari sebuah komik berjudul serupa ini memiliki keunikan dari segi inovasi gameplaynya yang begitu berbeda. Mulai dari implementasi kendaraan roda 4 dalam sebuah level, keberadaan senjata api seperti senapan uji, shotgun, bazooka, dan lain-lain, serta dukungan multiplayer hingga 3 orang pemain dalam satu layar. Selain beberapa kelebihan tadi, keberadaan dinosaurus dalam game ini juga menjadi salah satu keunikan tersendiri yang membuat Cadillac and Dinosaurs begitu spesial di mata para pemainnya. Tak sekadar jadi hiasan sebuah level, keberadaan makhluk prasejarah ini juga menjadi jebakan ampuh untuk melukai siapapun yang berani mengganggu mereka, termasuk para pemain. Warriors of Fate. Game ini mengangkat tokoh dari kisah dari Three Kingdom. Gamer memilih salah satu dari 5 hero, Zhang Fei, Guan Yu, Zhao Yun, Wang Zhong, dan Wei Yan, untuk bertualang dan mengalahkan lawan-lawan yang juga berasal dari kisah Three Kingdom. Sama halnya seperti Final Fight, game ini mengajakmu untuk bertarung habis-habisan menghadapi pasukan kerajaan Wei yang jahat. Kamu akan bertarung melewati level demi level yang semakin sulit, sambil mengendarai kavaleri kuda untuk menginjak siapa saja yang berani menghalangi. Setiap akhir stage akan ada panglima perang lainnya yang menjadi bos untuk dilawan. Dan bos terakhir adalah siapa lagi kalau bukan Lu Bu. Mungkin saja game ini adalah embrio dari permainan beat 'em up ala Dynasty Warriors yang telah menghasilkan banyak sekali sequel dan spin-off dengan gameplay serupa. Final Fight. Permainan ini bersetting di sebuah kota fiktif Amerika Serikat yang bernama Metro City.
Diceritakan bahwa pada tahun 1990, tingkat kriminalitas kota tersebut mencapai taraf yang memprihatinkan. Akan tetapi, sejak terpilihnya Mike Haggar sebagai wali kota yang baru, kondisi Metro City pun berubah secara drastis. Di bawah pemerintahannya, Haggar berhasil menekan angka kejahatan kota tersebut hingga titik yang terendah. Hal ini tentu saja memicu rasa tidak senang dari para preman dan penjahat lokal. Salah satu kelompok yang membenci sepak terjang wali kota Haggar ini adalah Matt Gear, yang diketuai oleh konglomerat Belger. Kelompok ini kemudian meneror Haggar dengan menculik putrinya, Jessica, serta membuat keresahan bagi warga kota Metro City. Haggar yang murka kemudian menantang langsung kelompok Matt Gear. Untuk melawan geng tersebut, Haggar meminta bantuan kepada Cody, seorang ahli bela diri muda dan juga kekasih Jessica, serta Guy yang merupakan seorang ninja dan rekan Cody. Dari sinilah kisah pertarungan antara wali kota dan rekan-rekan mudanya melawan kelompok geng jalanan Matt Gear dimulai. Permainan ini maksimal dapat dimainkan oleh 2 orang. Ada 3 karakter yang dapat dipilih sebelum memulai permainan, yakni Guy, Cody, dan Haggar. Masing-masing karakter memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah daftar game dingdong populer versi admin Banyak Cakap Channel. Apa game dingdong kesukaan kalian, wahai generasi milenial?